Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Endang Nazari dari kelas C. Di sini saya akan membawakan peranan, peluang, serta kendala perkembangan agroindustri di Indonesia. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang peranan agroindustri dalam perekonomian nasional. Di sini, tujuan pembangunan agroindustri tidak dapat dilepaskan dari peranan agroindustri itu sendiri, di mana menurut Simatupang dan Purwoto, peranan agroindustri itu meliputi menciptakan nilai tambah hasil pertanian di dalam negeri, lalu menciptakan lapangan pekerjaan, khususnya dapat menarik tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri hasil pertanian atau bisa disebut agroindustri. Selanjutnya, meningkatkan penerimaan devisa melalui peningkatan ekspor hasil agroindustri, memperbaiki pembagian pendapatan, serta menarik pembangunan sektor pertanian. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang peluang serta kendala dari pengembangan agroindustri. Yang pertama, kita dapat melihatnya dari karakteristik usaha pertanian dari agroindustri tersebut. Menurut Hurun dan Setianto pada tahun 2010, mereka mengemukakan bahwa sifat karakteristik itu dapat berdasarkan sumber daya manusia, manajemen, serta usaha produksi. Selanjutnya, Gunawan pada tahun 2017 menjelaskan bahwa terjadi perubahan pada bidang usaha pertanian dan agroindustri ke arah usaha yang lebih kompleks, di mana yang pertama yaitu perubahan dari pola subsisten menjadi pola komersial. Yang kedua, perubahan pendekatan berdasarkan pembangunan pertanian. Selanjutnya yang ketiga, yaitu perubahan dari aktivitas usaha pada suatu periode menjadi multi periode. Yang keempat, yaitu perubahan perilaku terhadap konsumen. Selanjutnya yang terakhir adalah penanggulangan untuk mengatasi karakteristik produksi pertanian. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang kendala serta hambatan dari perkembangan agroindustri. Menurut Rahmat dan Zimadi pada tahun 2012, permasalahan umum dari pengembangan agroindustri itu mencakup 4 hal, di mana yang pertama itu sifat produk pertanian yang mudah rusak serta bulky, sehingga diperlukan teknologi pengamatan dan juga sarana transportasi yang mampu mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya yang kedua, sebagian besar produk tersebut bersifat musiman serta sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim, sehingga jika kondisi iklimnya sangat buruk, maka hasil pertaniannya pun sangat buruk. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah kualitas produk, di mana produk yang dihasilkan pada awalnya itu masih bersifat rendah sehingga tidak layak untuk diproduksi secara massal. Selanjutnya yang keempat adalah sebagian besar industri itu berskala kecil dan juga memiliki teknologi yang rendah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan keunggulan untuk perkembangan agroindustri di Indonesia. Yang pertama adalah usaha di bidang agroindustri ini itu memiliki keunggulan yang tinggi karena dapat menghasilkan keuntungan yang besar serta produk yang bernilai ekonomi tinggi dan juga dibutuhkan oleh manusia yang senantiasa meningkat sesuai dengan perkembangan jumlah penduduk dan juga kesejahteraannya. Selanjutnya, yang ketiga adalah Indonesia memiliki potensi input bagi agroindustri dalam jumlah yang relatif besar, baik secara potensi sumber daya lahan, agroprimat, tenaga kerja, serta plasma nutfah yang selama ini belum diolah serta dimanfaatkan secara optimal. Selanjutnya, yang terakhir adalah input bagi agroindustri di Indonesia pada umumnya berupa bahan-bahan alamiah yang dapat diperbaharui sehingga ramah terhadap lingkungan. Selanjutnya, saya akan menambahkan di mana peluang industri dari agroindustri ini juga dapat dilihat dari sisi perminatan terhadap produk agroindustri oleh konsumen itu sendiri. Jadi, kalau peminat dari hasil agroindustri itu besar, maka keuntungan yang dapat pun juga akan menjadi lebih besar. Selanjutnya, di sini saya akan menyimpulkan dari pembahasan apa yang sudah saya bahas, yaitu di Indonesia peluangan untuk pengembangan agroindustri sendiri masih terbuka, baik ditinjau dari ketersediaan bahan baku maupun juga dari sisi peminatan produk olahan. Namun, pada hal-hal itu masih terdapat kendala-kendala dalam pengembangannya, di mana yang pertama, kualitas serta kontinu produk pertanian kurang terjamin. Yang kedua, kemampuan SDM yang masih rendah. Yang ketiga,
teknologi yang digunakan sebagian besar masih bersifat sederhana, sehingga menghasilkan produk yang berkualitas rendah. Selanjutnya yang terakhir, kemitraan antara agroindustri skala besar dengan agroindustri skala kecil itu belum berkembang secara luas, sehingga tidak dapat diimplementasi dalam kehidupan sehari-hari untuk membuat suatu olahan agroindustri yang dapat memenuhi pasar baik secara luas maupun secara rendah. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.